Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas A3 Matematika 2019 dengan beranggotakan kelompok yaitu ada Melani, Cucu, Fikri, dan saya Chris. Aplikasi persamaan diferensial, pendinginan dan pemanasan. Apa sih hukum pendinginan Newton? Menyatakan bahwa laju pendinginan laju suhu suatu benda sebanding dengan perbedaan antara suhu objek dan suhu sekitarnya. Hukum pendinginan Newton. Formula matematika hukum Newton tentang pendinginan atau pemanasan suatu objek diberikan oleh persamaan diferensial linear order pertama dengan rumus yaitu ada dt besar per dt kecil sama dengan k kurung buka t besar per t besar m itu kurung tutup dengan keterangan k sama dengan konstanta proporsional dan t kecil sama dengan temperatur objek pada waktu dan tm temperatur lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada contoh soal 1, pendinginan. Kita baca dulu soalnya. Utami menyeduh secangkir kopi dengan air yang bersuhu 90 derajat Celcius. Suhu di rumahnya pada saat itu adalah 25 derajat Celcius. 2 menit kemudian, suhu kopi menjadi 76 derajat Celcius. Utami ingin suhu kopinya mencapai 40 derajat Celcius. Agar bisa diminum dengan nikmat, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu tersebut? Waktu di sini disimbolkan dengan T. T awalnya yaitu 90 derajat. T setelah 2 menit yaitu 76 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan ketika suhu mencapai 40 derajat Celcius. Kita masukkan rumus dt, rumus pendinginannya yaitu dt besar per dt kecil sama dengan min k dalam kurung t besar dikurang t besar m. dt per dt kecil sama dengan min k dalam kurung t dikurang 25. Kita integralkan 1 per T min dikurang 25 dt sama dengan integral min K dt. Kita lenkan menjadi ln T dikurang 25 ditambah C1 sama dengan min KT ditambah C2. Ln T dikurang 25 ditambah C1 sama dengan min KT ditambah C2. Ln T dikurang 25 sama dengan min KT ditambah C3. T dikurang 25 sama dengan epsilon pangkat min KT ditambah C3. T dikurang 25 sama dengan C4 dikali E pangkat min KT. Hasilnya kita dapatkan T itu sama dengan 25 min C4 dikali E pangkat KT. Pangkat min KT. Nah, setelah itu kita masukkan yang T-nya setelah 2 menit yaitu 76. Kita substitusikan T-nya sama dengan 76 sama dengan 25 ya, ini dikurang C4-nya min 65 dikali E pangkat min K, T-nya 2 menit, jadi
jadi dikali 2, min K dikali 2, hasilnya 65E dipangkat min 2K sama dengan 51. Selanjutnya hasilnya adalah E pangkat min 2K sama dengan 0,7846. Kita lonkan, ln E min 2K sama dengan ln 0,7846 min 2K sama dengan min 0,7846. Kita dapatkan K-nya sama dengan 0,1212. Kita substitusikan K-nya, T sama dengan 25 ditambah 65 dikali E pangkat min 0,1212 T. Selanjutnya kita substitusikan karena kita akan mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan ketika suhunya mencapai 40 derajat Celcius. Kita substitusikan T-nya sama dengan 40 derajat Celcius, jadi 40 sama dengan 25 ditambah 65 E pangkat min 0,1212 T. 65E pangkat min 0,1212 T sama dengan 40 dikurang 25. E pangkat min 0,1212 T sama dengan 207. Kita lenkan dua-duanya, ln E pangkat min 0,1212 T sama dengan ln 0,2307. Min 0,1212 T sama dengan min 0,2307. Kita pindah ruaskan sehingga T sama dengan 12,1006, atau kita dapatkan T sama dengan 12 menit, sehingga untuk mencapai suhu 40 derajat Celcius kita membutuhkan waktu selama 12 menit. Kita lanjutkan untuk contoh soal nomor 2, yaitu tentang pemanasan. Yang di sini diketahui ada termometer dengan suhu awalnya 5 derajat Celcius, kemudian setelah 1 menit menjadi 12 derajat Celcius, kemudian suhunya menjadi 21,9 derajat Celcius. Nah, itu kita disuruh mencari berapa berapa waktunya gitu, sehingga suhu itu bisa mencapai 21,9 derajat Celcius. Maka ini kita akan selesaikan dengan diferensial ya, cara persamaan diferensial of D1 ya. Maka rumusnya dt besar dibagi dt kecil sama dengan K dalam kurung T dikurangi tutup kurung. Di sini K itu sebagai konstantanya, T itu sebagai temperatur zat atau suhunya, kemudian Tm itu sebagai temperatur suhu ruangannya gitu, atau suhu di sekitarnya. Kalau dt besar per dt kecilnya itu adalah laju perubahan suhu terhadap waktu gitu ya.
Nah, di sini kita akan substitusikan dari data yang diketahui pertama, yaitu suhu ruangan. Maka kita substitusikan nilai TM-nya. Sehingga didapat seperti itu ya, DT besar per DT kecil sama dengan K dikali 22 kurangi T. Ini cuma dipindahin tempat aja ya sebenarnya. Nah, integral dari, kemudian kita yang kedua adalah kita pisah ya dengan metode pemisah variabel ya, diintegralkan masing-masingnya setiap, jadi 1/22 kurangi T dt sama dengan integral K dt. Maka akan didapat ln 22 kurangi T ditambah C1 sama dengan KT ditambah C2. Maka akan didapat ln 22 kurangi T sama dengan KT ditambah C3. C3 itu dari mana? C1 sama C2 nya digabung, jadi saya bikin C3 gitu ya. Nah, kemudian kita menggunakan fungsi eksponen ya, di sini 22 kurangi T eksponen KT ditambah C3, 22 dikurangi T. Nah, C3 ini kita pindahkan ya ke depan jadi C4 gitu ya, jadi C baru gitu ya, C4 dikali eksponen pangkat KT. Jadi T sama dengan 22 dikurangi C4 dikali eksponen pangkat KT. Ini yang sudah kita temukan ya. Maka kita akan mencari lagi nilai C4-nya dengan mensubstitusikannya. Setelah waktunya itu 1 menit. Waktu 0 menit ya. 0 menit kan T-nya 5 ya. Nah, berapa? Sehingga kita substitusikan suhunya 5, kemudian kita substitusikan waktunya 0. Nah, jadi 5 sama dengan 22 kurangi C4 dikali T pangkat K0 ya. Sehingga 5 sama dengan 22 kurangi C4. C4 sama dengan 22 kurangi 5, C4 sama dengan 17. Nah, setelah ditemukan ini, maka lanjut ke sini untuk kita cari ya bagaimana nilai konstantanya gitu ya, berapa konstantanya. Dengan cara substitusikan waktu setelah 1 menitnya. Jadi K1 ya, dan setelah 1 menit kan jadi suhunya 12. Nah, itu maaf typo ya, harusnya 22 kurangi 12 bukan 22 kurangi 17. Nah, kemudian kita cari pangkat K itu sama dengan 10/17, sehingga kita temukan K sama dengan ln 10/17, yaitu K-nya negatif 0,5306 T. Nah, dari sini kita akan mencari nilai akhir ya, yaitu nilai T-nya atau waktu yang dibutuhkan. Kemudian kita substitusi lagi untuk konstantanya kita substitusikan, dan T yang ditanyakannya kita tulis T. Kemudian T yang ditanyakan itu kan suhunya 21,9, Kak, substitusikan juga. Nah, 21,9 ini dikurangi 22 sehingga hasilnya 0,1. Kemudian kita bagi dengan 17. 0,1 dibagi 17, maka hasilnya 0,000588. Nah, dibagilah negatif 5,1362 dibagi negatif 0,53069 ya. Itu kan ln dari 51362 itu ln dari 0,00058 ya, sehingga tertemukan hasilnya T sama dengan 9,68. Waktu yang dibutuhkan adalah 9,68 menit. Iya, baik. Sekarang kita beralih ke penggunaan media dari materi persamaan diferensial, aplikasi pemanasan dan pendinginan. Nah, kita lihat di sebelah kiri dulu. Bagian 1 ini mengenai formula dari pemanasan dan pendinginan, yaitu dt T-nya suhu, dt T-nya waktu, perubahan suhu terhadap waktu itu sama dengan K dikali selisih antara suhu tetap dan fungsi dari suhu itu, sehingga dioperasikan menjadi bentuk fungsi seperti ini. T sama dengan A dikurangi C E pangkat min KT. Nah, setelah itu kita masukkan soalnya. Misalkan di sini ada suhu awalnya itu sebuah kopi, suhu awalnya 90 derajat Celcius. Selanjutnya suhu ruangan itu sebesar 25 derajat Celcius.
pada waktu 2 menit suhu kopi tersebut 76 derajat Celcius. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan sehingga suhu kopi itu 40 derajat Celcius? Nah, di sini dihitung, disubstitusikan gitu nilai suhu awal. Suhu awal itu kan waktunya 0. Jadi T0 sama dengan 90. T0 itu 90. Jadi 90 itu sama dengan 25 dikurangi CE pangkat min K dikali waktunya itu 0. Jadi didapat bahwa C-nya sama dengan min 65. Lalu setelah C-nya diketahui, kita hitung, substitusikan yang kedua ini, yaitu suhu pada suatu waktu dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu ini. Jadi T2 sama dengan 76. Nah, di sini. Sehingga kita ketahui nilai K-nya berapa. Nah, setelah C dan K-nya itu sudah diketahui, kita bisa melengkapi fungsinya. Fungsinya bisa lengkap sekarang, yaitu T sama dengan 25 dikurangi min 65 dikali E pangkat min 0,12128 dikali T. Jadi sekitar segitu. Nah, sehingga kita tahu T yang dibutuhkan untuk mencapai suhu 40 derajat Celcius itu berapa? Yaitu 12 menit. Nah, di sini adalah grafiknya. Ini adalah grafik fungsi dari suhu terhadap waktu. Nah, di sini terlihat ya bahwa ini fungsinya eksponensial dan menurun karena setiap waktunya bertambah suhunya itu bakal menurun. Jadi ini namanya pendinginan. Ada lagi yang namanya pemanasan. Misalkan kita punya ayam yang suhu awalnya itu 50 derajat Fahrenheit dan kita punya oven yang suhu ovennya itu 375 derajat Fahrenheit. Setelah 75 menit di sini, setelah 75 menit ternyata suhu ayamnya itu sebesar 125 derajat Fahrenheit. Berapa waktu yang diperlukan sehingga suhu ayam tersebut mencapai 150 derajat Fahrenheit? Nah, di sini prosesnya sama. Kita ketahui setelah kita ketahui ini bentuk fungsinya secara umum, kita substitusikan nilai awal sehingga terdapat C, lalu kita juga substitusikan sehingga K-nya diketahui, sehingga K-nya ketemu, dan lengkapi persamaannya. Jadi persamaan ini persamaan lengkapnya, dan ini grafiknya. Nah, pemanasan itu secara grafik waktunya bertambah, suhunya meningkat. Itu pemanasan. Dan waktu yang diperlukan supaya mencapai 150 adalah 105 menit. Ya, sekian pemaparan tentang aplikasi persamaan diferensial, yaitu pemanasan dan pendinginan menggunakan GeoGebra.